Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 240 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat tahu bulat yang rasanya gurih dan tetap bulat walaupun sudah dingin, dan dalamnya bisa kopong seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 10 biji tahu putih ya. Ini masing-masing beratnya kurang lebih 50 gram ya. 50 ml putih telur. Kalau misalkan tidak menggunakan putih telur, bisa diganti dengan 1 butir kuning telur. 10 gram bawang putih, kurang lebih 2 siung. 1/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya tidak asin. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas ukurannya. 1/4 sendok teh lada halus, saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 1 sendok teh kaldu bubuk ya, saya menggunakan rasa ayam, menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 sendok teh baking powder yang double acting, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain, asalkan pilih yang double acting, karena nanti kita ingin agar tahunya ini bisa mengembang besar. Langkah pertama, tahu kita cuci bersih, lalu kita haluskan ya. Bisa menggunakan ulekan atau bisa juga menggunakan garpu ya. Tapi supaya cepat, ini saya haluskan dengan menggunakan ulekan seperti ini. Ini sudah halus ya. Lalu kita peras untuk menghilangkan airnya. Saya menggunakan kain seperti ini ya. Kalau misalkan kita tidak menggunakan kain seperti ini, bisa juga menggunakan serbet yang bersih. Ini hasilnya yang sudah diperas ya. Ditimbang kurang lebih beratnya 350 gram. Jadi kalau misalkan kita timbang beratnya belum mencapai 350 gram, itu berarti belum tiris. Airnya masih banyak ya. Jadi harus diperas lagi hingga betul-betul airnya ini habis. Langkah berikutnya, bawang putih kita bersihkan, lalu kita haluskan ya. Karena ini tadi jumlahnya cuma sedikit, jadi saya parut. Lalu campur putih telur, bawang putih yang sudah kita haluskan, kaldu bubuk, garam, dan lada halusnya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata dulu, baru nanti kita campurkan dengan tahunya. Ini sudah tercampur rata, lalu masukkan tahunya ya. Kita aduk sampai betul-betul rata. Mengaduknya bisa menggunakan sendok kayu atau juga bisa menggunakan tangan yang sudah kita cuci bersih. Ini kita aduk sampai betul-betul rata ya. Ini saya aduk dengan menggunakan tangan ya, biar cepat ratanya. Kemudian setelah rata, masukkan baking powdernya ya. Ini kita aduk sampai rata. Kita lihat ya, hasilnya adonannya ini padat.
tidak berair ya, karena kita memang tadi meras tahunya ini sampai betul-betul tiris. Kemudian setelah tercampur rata semuanya, kita bentuk bulat-bulat ya, supaya nanti ukurannya bisa seragam. Ini saya timbang 20 gram beratnya. Setelah kita timbang kurang lebih beratnya 20 gram, lalu ini kita bentuk bulat-bulat. Caranya gampang banget. Pertama-tama ambil adonannya, lalu ini kita tekan-tekan beberapa kali ya supaya padat. Setelah itu kita gilik-gilik dengan menggunakan kedua telapak tangan kita sampai bentuknya betul-betul bulat ya. Nah, seperti ini. Kita ulang, ambil satu bagian, lalu ini kita padatkan seperti ini. Kemudian ini kita gilik-gilik dengan kedua telapak tangan kita sampai bentuknya bulat ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya yang sudah dibentuk bulat-bulat ya. Kemudian ini kita tutup, lalu kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 1 hingga 3 jam ya. Langkah berikutnya, siapkan minyak dalam jumlah yang cukup banyak yang bisa merendam tahunya. Kemudian masukkan tahu yang sudah kita diamkan dalam kulkas tadi ya, kurang lebih selama 1 hingga 3 jam. Ini tadi cuma saya diamkan selama 1 jam. Memasukkannya dalam keadaan kompor belum kita nyalakan dan minyak masih dingin ya. Ini kita masukkan secukupnya karena ini nanti mengembang. Kemudian kita nyalakan kompornya. Gunakan api cenderung kecil ya. Ini kita biarkan, jangan diaduk-aduk dulu supaya tidak hancur. Biarkan sampai nanti dia mengembang dan mengapung. Baru boleh kita aduk sesekali. Ini tadi satu resep, jadi kurang lebih 20 hingga 21 ya. Jadi ini saya masukkan, saya goreng separuhnya dulu. Ini sudah mengapung ya, udah mengembang. Sesekali kita aduk-aduk ya. Tetap gunakan api cenderung kecil. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, sesekali kita aduk-aduk ya, supaya nanti warnanya bisa merata. Ini kita goreng sampai berwarna coklat agak tua, supaya nanti kalau dingin tidak kempes atau mengkeret. Ini sudah berwarna coklat agak tua ya. Lalu ini kita angkat dan kita tiriskan. Untuk gorengan berikutnya, minyak kita dinginkan dulu ya sebelum kita gunakan untuk menggoreng. Nah, ini hasilnya tahu bulat yang sudah jadi ya. Ini rasanya gurih dan walaupun sudah dingin, tetap bentuknya bulat, tidak kempes ataupun mengkeret. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, tahu kita peras sampai airnya betul-betul tiris, supaya nanti bentuknya tetap bulat. Yang kedua, tahu kita goreng dalam minyak banyak dengan menggunakan api cenderung kecil. Yang ketiga, kalau misalkan kita menghendaki hasil tahunya ini bisa kopong seperti ini, maka menggorengnya dengan teknik kita masukkan ke dalam minyak dingin terlebih dahulu, baru kita nyalakan kompornya. Kalau kita goreng langsung dalam minyak banyak, memang bisa mengembang, tapi hasilnya tidak begitu kopong ya, seperti ini. Jadi terserah kita masing-masing ya, apakah kita menghendaki ingin seperti kopong seperti ini, ataukah bulat tidak begitu
kopong. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat tahu bulat yang rasanya gurih dan bentuknya tetap bulat walaupun sudah dingin. Terima kasih telah menonton video ini.